Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barakallahu al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu Bapak Ibu sebelah kanan kita masih ada ya Masjid Al-Ijab. Jadi di sana di belakang kita tadi ada Masjid Ijabah. Kemarin juga kita sudah melihat dan juga kita sudah berziarah walaupun dari jauh, dari kejauhan dari Masjid Al-Bukhari. Sebagai kita mengenal Imam Al-Bukhari yang satu waktu dia selalu perkataan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di mana di Masjid Al-Ijabah juga Rasulullah juga pernah meminta suatu permintaan, pernah meminta suatu munajat yang mana hajat Rasulullah itu dua doa Nabi terkabul, satu lagi tertolak, di mana Nabi berdoa supaya orang-orang Madinah, penduduk orang Madinah, termasuk orang-orang bermukim di kota Madinah itu terhindar daripada kelaparan, tapi malah bahaya. Lalu yang kedua sesamanya, ya inilah doa Nabi ya, Allah Taala, di mana sampai saat ini, sampai detik ini tetap terus ada perselisihan. Termasuk dari orang-orang yang berdatangan, termasuk orang-orang yang dihadirkan baik haji maupun umroh, itu luar biasa perselisihan sampai saat ini. Ada aja masalahnya dari khotbah yang tidak puas dengan hotelnya, yang tidak puas dengan masakannya, ataupun dapurnya, ataupun restorannya. Tapi termasuk golongan kita, virtual kita yang dari Sakinatul ataupun KPIH ini insya Allah semua puas ya. Puaslah. Alhamdulillah, kita berterima kasih sama Allah. Kita bersyukur atas nikmatnya sudah Allah berikan, masya Allah. Itulah Allah selalu menenangkan hati kita, pikiran kita itu kita harus sama pikiran kita, hati kita. Insya Allah apa yang kita dapati, apa yang kita kerjakan di kota Madinah ini selalu dengan penuh kehikmatan. Kita harus mau sendiri, kita harus benar-benar dikontrol hati kita supaya kita menjadi orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Itulah dari ciri-ciri kita, hati kita, pikiran kita selalu terkontrol. Jadi insya Allah fakir qobla ta'zimah, di mana kita selalu berpikir setiap sesuatu kita lakukan apapun yang kita akan tindakan. Insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang akan kita tindakan daripada kota suci atau seluruh kegiatan yang ada di kota Madinah ini, insya Allah kita lakukan dengan hikmat, dengan bijaksana. Insya Allah Allah selalu berkenan bersama kita. Insya Allah kita tetap diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang luas, apa yang kita impikan dan juga apa yang kita cita-citakan dan juga kita mengajarkan untuk Allah SWT. Betul ya? Insya Allah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, indahnya kota Madinah di pagi hari ini yang membuat hati kita terdetak bahagia. Kita melihat ciptaan Allah yang sungguh luar biasa ini. Walaupun tanah sini gersang, tandus, gunung-gunung batu tidak seperti halnya di negara kita, termasuk di Bandung. Banyak sekali gunung-gunung hijau, subur makmur. Biasa terus ini, walaupun gersang, tandus, Allah memberikan keberkahan demi keberkahannya. Makanya para jemaah haji tetap ingin berkunjung, ingin datang dan selalu ingin datang. Ketika kita Allah hadirkan untuk pertama kalinya, luar biasa kita semangatnya. Untuk kedua kalinya juga luar biasa, dan hati kita masih untuk Allah semata, mencari ridha Allahnya. Insya Allah Allah kita itu kita tidak terlalu bermain-main dengan Dia. Kita harus terfokus, harus terkontrol apa yang kita niatkan tadi. Insya Allah apa yang kita niatkan tadi, rezeki kita yang sudah dapat tadi, yang halal dengan barakah, insya Allah Allah bantu kita itu dengan ikhlas. Kita juga mengeluarkan rezeki juga dengan angka 25, 30 sampai 40 sampai 100 juta, itu insya Allah Allah akan ganti. Amin. Apa yang kita keluarkan belanja, walaupun banyak sedikitnya, kita juga tidak akan lupa dengan oleh-oleh. Itu lumrah oleh-oleh itu ya. Karena itulah kata Rasulullah, barang siapa yang datang dan berkunjung di sini, insya Allah maka mereka akan mendapatkan berlimpah-limpah daripada limpahan keberkahannya. Luar biasa. Kita harus yakin aliyatnya Yuzal Pisak, insya Allah kita penuh dengan khusyuan dan juga dengan ketenangan hati kita. Insya Allah apa yang kita keluarkan, rezeki kita yang kita dapat dengan halal, dengan cara yang baik, insya Allah Allah akan ganti dengan baik pula. Insya Allah dengan kebaikan hati kita, insya Allah terketat terapi dengan kehati-hatian kita.
Baik Bapak-Bapak, Ibu, inilah kota Madinah, di mana kota Rasul, hijrah Rasulullah. Dulu memang kota Madinah sebelum dinamakan Al-Madinah Al-Munawwarah itu bernama Yasrib, ataupun di mana orang-orang banyak sekali setan yang punya kebodohan untuk mengartikan yang juga keingkaran. Tapi setelah Rasulullah Allah hadirkan daripada kota Madinah, luar biasa kota Madinah ini menjadi pengembangan ajaran agama Islam ataupun pusat untuk membenarkan daripada hati kita yang dari kotor menjadi hati yang bersih. Betul ya? Karena hati yang bersih itu akan membawa kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan daripadanya, termasuk kehidupan kita sehari-hari, detik-detik juga. Kita selalu berproses untuk melakukan ketenangan hati kita. Itulah hijrah Rasul, bukan dari tempat satu ke tempat, tapi melainkan dari hati ke hati. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tetap semangat, ya? Jangan tidur kalau sudah berwudu. Inilah kota Madinah, di mana orang-orang terdahulunya itu punya rumah-rumah terbuat dari kubu, dari pelepah-pelepah kurma. Tapi sekarang luar biasa, kita lihat ini jelas luar biasa ya. Jadi perluasannya sekali daripada zaman dulu. Lihat sebelah kiri kita ada menara hijau, itu Masjid Al-Bilal, di mana Bilal bin Rabah adalah sahabat Rasulullah yang dulunya budak hamba sahaya yang dimerdekakan daripada Rasulullah dengan para sahabatnya. Beliaulah yang dijamin juga akan memasuki surga Rasulullah Taala, karena kejelasannya untuk membangun agama Allah, untuk selalu menolong agama Allah. Luar biasa. Ini Masjid Al-Bilal, Bilal bin Rabah. Orang kali cuma, ayo, naiklah orang kerja, banyak mata di bawahnya, karena masjidnya dibuka pada setiap waktu saja ya kalau di sini. Hanya di Masjid Nabawi saja dibuka 24 jam. Melainkan kalau di kota Madinah, di Saudi Arabia, itu yang dibuka hanya waktu-waktu sholat saja. Kalau di waktu tidak sholat itu tertutup masjidnya. Itu yang di sekitaran Masjid Kuba baru dibuka. Jadi ada tempat-tempat, ada makan-makan yang tertentu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, insyaAllah kita akan berziarah di sekitaran kota Madinah. Rangkaian ziarah kita ini tidak bosan daripada amal ibadah umrah kita, tapi kita mengenal peristiwa-peristiwa apa yang terjadi daripada zaman Rasulullah dan para sahabatnya, dan juga para zamannya khalifah terdahulu. Hampir sudah ribuan tahun Rasulullah sudah meninggalkan kita berabad-abadnya, tapi terus menerus ada penerusnya sangat luar biasa ditangguh untuk mensiarkan agama Allah. Kita juga kemarin sudah melihat daripada peristiwa saksi di mana diangkatnya khalifah yang pertama setelah Rasulullah disemayamkan, karena orang-orang Madinah berselisih. Rasulullah juga 3 hari 3 malam lamanya itu belum disemayamkan karena perselisihan ibadahnya. Maka kita kemarin sudah mengarah identik daripada peristiwa perjuangan Rasulullah hingga para sahabatnya. Baik, datang kita yang pertama, kunjungan kita yang pertama yaitu ke Masjid Kuba. Tahu Masjid Kuba? Tidak. Masjid Kuba bukan Kubanya, dia ilmu Kuba itu berasa itu Kuba, Kuba itu yang mana suatu peristiwa terjadinya hijrah Rasulullah, perjalanan Rasulullah yang pertama. Maka dari itu diasaskan ataupun diberikan ketetapan oleh Allah, di mana firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an takuna fihi rijal yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Ya. Yang di mana masjid mula-mula ataupun pertama Allah dirikan, Allah menyuruh perintah daripadanya yang berdasarkan asas ataupun ketakwaan mereka, yang dimana manusia yang ada di muka bumi ini, orang-orang yang bersih ini akan selalu datang dan tiba daripadanya ke Masjid Al-Quba. Maka di situ banyaklah orang-orang yang ingin bersih diri atau ingin orang membersihkan hatinya daripada orang-orang yang sudah Allah panggil menuju ke Madinah. Maka sangat penting sekali untuk kita, insya Allah kita selalu menjaga larangan-larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita punya satu dosa ataupun noda, apa yang kita bawa itu dari negara kita, dari tempat kita, dari kampung halaman kita, itu dosa dan noda, bukan berupa uang dan lain-lainnya. Melainkan kita selalu meminta ini untuk dihapuskannya dosa kita. Tapi alhamdulillah Allah benar-benar menguji kita, hati kita itu dengan ketakwaan kita. Jadi benar-benar Allah
bersabar, supaya kita juga tetap bersemangat dalam hal-hal melakukan proses ibadah. Fastabiqul khairat, sebagaimana kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah kita benar-benar menuai kebaikan. Manjazriyasat, sebagaimana apa yang kita tanam, insya Allah tergantung daripada amalnya. Yang kita tanam baik, insya Allah akan dapat kebaikan pula. Kalau kita menanam keburukan, pasti akan kita mendapatkan keburukan daripada itu. Itu luar biasa. Allah akan janjikan itu. Ini tanah Madinah diberikan keberkahan daripada Allah, yaitu 2 kali lipat dibandingkan kota Mekah. Padahal kota Mekah sudah mendapatkan keberkahan luar biasa karena Nabi Ibrahim berdoa supaya patah berkat tidak kekurangan dari apapun, termasuk buah-buahan dan juga sayur mayur. Padahal Mekah kesahkan mau dan kita datang berfoto-foto lalu pilih-pilih belanja, terus dia rugilah orang-orang tersebut. Karena kita sudah mengeluarkan uang yang luar biasa, rezeki halal itu untuk demi kebaikan, bukan untuk belanja saja di sini. Itu nomor sekian, belanja tidak apa-apa, bebas kalau teman selagi punya uang. Apalagi nanti belanja saya pasar nanti, alhamdulillah. pasar. Saya menunggu pasar. Ya, begitu. Kita sudah sampai di Masjid Kuba sebelah kiri kita ya. Ada Masjid Kuba luar biasa sekarang, itu pelebaran demi pelebaran. Ini yang luar biasa, ini zaman Malik Fahad. Itu hampir 14 hektar, sampai sekarang penambahan lagi hampir 30 hektar ke ujung-ujungnya itu luas sampai ke parkiran, dibeli. Banyaknya rumah penduduk itu tergusur daripada peluasan Masjid Kuba ini, luar biasa. Inilah siaran daripada Allah. Dari sini mulainya Rasulullah berhijrah di sini, tinggal di sini. Itu 14 hari 14 malam lamanya Allah hadirkan, disambut oleh orang-orang penduduk Madinah. Saya membaca salawat itu, tala'al badru alaina. Itu terus berkumandang, saking semangatnya orang yang mulia itu dihajar oleh Allah daripada